Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlilinda Dahari akan menjelaskan sedikit tentang kesalahpahaman atau apa ya namanya, menjelaskan arti kata yang sebenarnya. Sebelumnya teman-teman bisa ngelihat video dari Deddy Corbuzier sama Anies Baswedan yang diunggah pada tanggal 26, dan kemarin baru lagi Deddy Corbuzier mewawancarai Pak Anies baru 23 jam yang lalu dari pembuatan video ini. Gini, jadi aku pengen ngejelasin sebenarnya kondisi Jakarta saat ini adalah masih dalam zona limited mobility, artinya membatasi aktivitas yang ada di sekitaran kita. Nah, setelah itu limited, jadi ada 3 tahapan sebelum sampai puncak ke limited near zero, artinya yang dikatakan lockdown. Jadi lockdown yang sesungguhnya itu bukan saat ini gitu. Saat ini tuh hanya limited mobility, jadi membatasi interaksi mobilitas kita semua. Artinya dengan berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas yang tidak penting, kita bisa berdiam diri di rumah, terus menjaga kebersihan dan segala macam. Itu termasuk langkah dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran corona COVID-19 tadi. Jadi di sini kenapa saya buat video ini, karena ingin menjelaskan. Jadi ketakutan itu sebenarnya kita bukan mempublish ketakutan ya, tapi mempublish kebahagiaan seharusnya dengan kabar-kabar baik dari kasus yang sedang ditimpa. Jadi kita belajar dari Yuhan nih. Yuhan itu memang dia yang menyebarkan, memang dari sana, cuman sigapnya dia langsung dia buat lockdown. Memang tapi langsung lockdown karena dia tahu dia penyebarannya itu dari dia. Di lockdown, abis di lockdown, terus itu masa transisi, inkubasi dan segala macam bakteri itu sampai sekian, dan sekarang dia sudah beranjak hampir pulih karena sigapnya. Tapi yang lain-lainnya gimana ya, karena kita nggak bisa nyamain sama Cina ya. Negara Cina ya sudah lebih maju daripada kita. Nah, jadi dengan memberitahukan bahwasanya Jakarta itu masih dalam keadaan limited mobility, bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas. Kita bisa beraktivitas keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang penting, untuk membeli kebutuhan pokok segala macam, dengan tadi menjaga jarak antara orang satu dan orang lain. Itu untuk fungsinya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Nah, tapi kalau sudah ada status kita sudah ada di limited near zero, berarti kita tuh udah nggak boleh lagi keluar kota, sudah nggak boleh lagi ke A, B, C, D. Nah, kalau udah near zero atau udah lockdown, itu tuh hanya pusat-pusat pembelanjaan kebutuhan pokok yang buka, yang lainnya nggak buka. Tapi kalau masih ada GoFood, masih ada A, B, C, D, itu tuh berarti kita masih ada di dalam limited mobility, meminimalisir gitu kan. Dan ketika udah meminimalisir activity, kita akan membutuhkan pelayanan publik seperti GoFood, Gojek, Shopee, pembelanjaan online, bla 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 bla. Itu juga ada etikanya. Kita di rumah tapi kita juga masih ada kontaminasi. Jadi ada belanja toko online gitu kan. Terus itu barang datang ya kita jemur dulu di atas matahari, atau disemprot dulu pakai disinfektan. Habis itu baru kita bisa ambil, baru kita bisa unboxing. Itu juga tunggu ada beberapa waktu kemudian gitu kan, untuk memutus rantai bakteri, karena kan kita nggak tahu itu tukang dari mana gitu kan ya. Dia dari mana, dari mana dia bawa, terus itu dipegang siapa, dari tangan ke siapa, ke tangan siapa, itu kita juga nggak tahu kan. Nah, terus itu selanjutnya money, ya kan. Permasalahan kita saat ini adalah money gitu kan.
mana kita belanja di toko satu, terus itu dapat kembalian dipegang dari si A dari si B, itu juga kita nggak tahu. Jadi money itu kita bisa pakai pakai plastik, kita masukin, terus itu kita uangnya itu terus udah sampai itu kita jemur matahari dulu tuh, disemprot lagi gitu kan. Habis itu udah baru itu bisa kita gunakan uang tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan uang elektrik, seperti gesek-gesek, terus itu scan-scan, terus itu ya udah cuma itu aja kalau bisa menggunakan seperti itu. Dan lebih aman yang lagi saat kita belanja menggunakan bawaan tas sendiri gitu kan. Jadi